melihat hasilnya, ya. Kita membuat partition volume ya dulu. Kita buat secara berbarengan ya. Yes. Oke, ya. Sudah terbuat nih, ya. Kemudian kita ingin melihat hasilnya dengan mengetikkan perintah pv display. Nih, seperti itu, ya. Ini sudah terbuat 5 GB, 10 GB, ya, dan 15 GB. Kemudian kita membuat volume group dengan nama file server. Jadi SDB1, SDC1, dan SDD1 kita kasih label namanya file server. Ya. Nih. Oke, selesai. Kemudian kita melihat hasilnya dengan perintah volume group display atau VG display. Nah, seperti ini. Jadi di dalam volume group display ini, ya, kita kasih nama file server tadi, itu sudah tergabung, ya. Totalnya di dalam volume group ini, ya, ada 29,99 GB, ya. Jadi kan 5 ditambah 5 GB tambah 10 GB ditambah 15 GB. Kemudian kita boleh menggunakan VG scan kalau ingin melakukan scanning, ya, pada volume group. Nih, berarti sudah ada namanya volume file server. Kemudian kita ingin melakukan rename juga bisa, ya, mengganti nama siapa, serah. Nah, sekarang kita membuat logical volume. Nah, logical volume ini dalam file server itu kita buat lagi, ya, logical volume dengan nama share, backup, dan media. Ya, oke. Jangan lupa dikasihin belakangnya file server di dalam volume group file server, ya. Oke, copy. Ini. Kemudian ini, ya. Kemudian ini lagi. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita cek dengan LV display, logical volume, ya, display kita tampilkan. Apa hasilnya? Nah, akan terbuat 3 bagian, ya. Jadi file server share, directory share ini 12 GB, backup ini 5 GB, ya. Kemudian sisanya media ada 12 GB. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan juga hasilnya LV scan untuk melihat ada nggak logical volume di sebuah komputer. Nah, itu ada 2, ya. 12, 12, 5, ya. Nih. Aktif posisinya. Kemudian jika kita ingin menambahkan besar lagi, misalnya kita masih ada sisa berapa GB, ya, kita bisa tambahkan 1,5 GB dengan option LV extend, ya, min L 1,5 GB ke dalam media. Nanti media akan bertambah, ya. Jadi 13,5, ya, kalau masih ada sisa. Kalau reduce itu mengurangi, ya. 12 kurang 1 berarti tinggal 11 GB, ya, mengurangi. Nah, kemudian kita format dengan berbagai macam tipe file system, ya, boleh, mau di format boleh, ya. Ini untuk share extended 3, ya. Kemudian untuk backup kita kasih file sistemnya XFS, ya. Kemudian untuk media kita kasih Razer MS. Yes. Oke, selesai. Kemudian kita akan membuat direktori pemetaan, ya. Direktori pemetaan terhadap direktori-direktori yang atau partisi-partisi yang sudah kita buat,
ya. Kita buat sekaligus saja. Nah, seperti itu ya. Ini artinya access sudah dibuat ya. Kemudian kita mountingkan. Kita petakan share ke dalam var share, backup ke dalam var backup, media ke dalam var media. Seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian ketikkan kita ketikkan df min h. Nih, sudah terpetakan, sudah termounting, ya. Nah, supaya nanti kalau komputer restart dia akan termounting otomatis ke dalam directory share, backup dan media, ya. Kita mengedit file yang namanya fstab. Nah, seperti itu. Kemudian kita kopikan ini. Nah, seperti ini. Nanti dia otomatis setiap kali ya komputer restart, oke, jalan. Kemudian kita tes restart, ya. Kira-kira termounting nggak otomatis? Oke, tunggu sebentar, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Apakah kita cek apakah betul-betul sudah termounting? Ya, df min h. Oke, ternyata sudah termounting otomatis. Ya. Nah, kemudian kalau kita ingin menambahkan, ya, jika ada hari baru, maka tutorialnya seperti ini. Kita tambahkan misalnya 50G ke dalam share, kemudian kita cek dulu, ya, atau scan disk maksudnya itu ya. Kemudian kita resize, kemudian kita mount, ya, baru kita cek lagi pakai df min h, seperti itu, ya. Jadi inilah maksud dari logical volume manager, ya. Kalau kita ilustrasikan seperti tabel di Excel, ya. Misalnya saya contohkan pakai LibreOffice, ya. Bagaimana mengilustrasikannya? Misalnya di sini ada 3 table, ya. Kemudian seperti ini, ya. Nah, kita akan ini dalam volume file server, ya. Jadi C dan D ini kita gabungkan ke dalam B, ya. Tinggal kita klik kanan aja atau cari di sini bagian merge cell. Nah, seperti itu. Jadi satu kolom atau dalam satu volume, dalam satu logical volume, yaitu file server. Nah, kira-kira begitulah, ya. Itu maksudnya. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau mau tanya silakan, ya. Materinya untuk LVM sampai di situ. Pak, cara mengaktifkan volume logical yang dalam keadaan nonaktif dengan perintah apa? Mengaktifkan volume logical. Jadi kan kita kan tadi kan create dulu, ya. Kalau untuk mengaktifkannya, ya, di sini tadi, ya. Mulai dari
tutorial ini dari PV Create ini mengaktifkannya, membuatnya ya. Kemudian kita buat volume group ya. Nah, di sini kita klik VG display, maka dia akan terlihat yang aktif yang mana, atau di VG scan. Dia sudah aktif sebenarnya. Posisi di sini sudah aktif di partition volume ya. Kalau ingin melihat partition volume, kalau ingin melihat yang aktif di LV display ya, kita ketikkan LV scan. Nih, kawan aktif. Nih, aktif. Berarti kayak gitu. Itu yang ini kalau yang sudah jadi ya, yang sudah jadi kelihatan yang sudah aktif. Volume logika ya, ini maksudnya pertanyaan Ricky ini kan bagian logical volume ya, bukan di partition volume ya. Ini baru di logical volume ya, berarti perintahnya LV scan kalau untuk melihat yang aktif ya. Kemudian cara mengaktifkan logical yang dalam keadaan aktif, ke langkahnya seperti itu. Tapi kalau ingin menonaktifkan ya ketik aja perintah umon tadi ya. Atau kalau ingin cara manual, kamu hapus saja di bagian step kalau ingin menonaktifkan. Nih, kamu kasih tanda pagar aja di sini. Oh, pengen saya nonaktifkan yang media, tanda pagar aja. Kemudian restart komputernya, maka dia tidak akan memounting folder media, tidak mengeksekusinya. Jadi dia nonaktif. Itu. Kalau ingin menonaktifkannya, matiin lagi tanda pagarnya, kayak gitu. Gimana Ricky? Udah ngerti caranya? Kalau untuk final UAS nanti ya, orang ini baru pertemuan 26 apa? 25 ya. Kita baru pertemuan 26. Nah, ngomongin UAS nanti ya. Mungkin besok ya. Kita ngomongin UASnya. Di pertemuan 27, ingetin aja. Besok jam 19 ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita udahan dulu. Nanti ini saya rekam, nanti saya akan taruh di dalam grup WhatsApp ya, hasil belajar hari ini. Oke, terima kasih. Sekian ya. Selamat malam.